Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Di sini saya, Susi Swastri Banurea, dengan NPM 2013023047 kelas 5A, di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Kuantum. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama, yaitu metode perturbasi. Jadi, metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahap pengabaian, bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksaka dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu disebut juga orde gangguan dihitung. Adapun ide dasar dari teori perturbasi ini adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak dapat dipandang sebagai perturbasi. Nah, adapun persamaannya yaitu dapat kita lihat pada layar, H topi sama dengan H topi pangkat 0 ditambah H topi pangkat 1, di mana H topi pangkat 0 adalah bagian yang tidak diganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak. Sedangkan untuk H topi pangkat 1 adalah bagian yang diganggu. Nah, untuk metode perturbasi ini pada umumnya untuk memperhitungkan korelasi elektron. Baik, yang selanjutnya, itu terdapat persamaan besi sama dengan besi pangkat 0 ditambah delta besi, di mana delta besi adalah fungsi gelombang terganggu. Kemudian, persamaan selanjutnya, E sama dengan E pangkat 0 ditambah delta E. Nah, delta E merupakan energi yang terganggu, sehingga dapatkan persamaan delta E sama dengan integral besi pangkat 0 H topi pangkat 1 besi pangkat 0 detal. Nah, sehingga didapatkan persamaan secara keseluruhan yaitu E sama dengan E pangkat 0 ditambah integral besi pangkat 0 H topi pangkat 1 besi pangkat 0 detal ditambah Hiker dikurang order terms. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh soal untuk metode perturbasi. Soalnya, tentukan koreksi orde ketiga terhadap fungsi gelombang terperturbasi. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu H aksen Km sama dengan 2 per Pi kuadrat V1 dikali 1 per K plus M kuadrat dikurang 1 per K min M kuadrat. Nah, kita misalkan M adalah keadaan energi terendah besi 1. Kemudian untuk aplikasinya adalah untuk H aksen 21 itu hasilnya min 0,18 V1. Kemudian untuk H aksen 41 hasilnya itu min 0,0144 V1 dan untuk H aksen 61 itu hasilnya 0,03918 V1. Kemudian untuk nilai E1 pangkat 0 dikurang E2 pangkat 0 itu hasilnya min 3 E1. Kemudian untuk E1 pangkat 0 dikurang E4 pangkat 0 itu hasilnya min 15 E1 dan untuk E1 pangkat 0 dikurang E6 pangkat 0 itu hasilnya min 35 E1. Nah, dari uraian di atas itu dapat kita hitung untuk A12 itu hasilnya 0,06 dikali V1 dibagi E1. Kemudian untuk A14 itu hasilnya 0,0096 dikali V1 per E1. Dan yang terakhir A16 itu hasilnya
0,00112V1/E1. Sehingga didapatkan harga besi 1/3 adalah seperti pada persamaan yang nampak di layar. Baik, yang selanjutnya yaitu metode yang kedua, metode variasi. Jadi persamaan Schrödinger itu tidak dapat diaplikasikan pada atom berelektron banyak, akan tetapi kita dapat menggunakan fungsi trial dan mengganti persamaan Schrödinger menjadi E pi sama dengan integral pi bintang h-pi pi d tau per integral pi pangkat bintang pi d tau. Selanjutnya, E pi lebih besar dibanding E0. Nah, metode variasi ini menyatakan bahwa menghitung energi menggunakan fungsi trial, nilai eigen akan lebih besar daripada energi keadaan dasarnya. Maka, sistem yang dihitung dengan fungsi trial memiliki nilai eigen lebih besar daripada energi keadaan dasar. Sehingga untuk memperoleh nilai yang mendekati keadaan dasar atau energi ground state dapat dilakukan dengan cara memvariasikan fungsi trial supaya hasilnya dapat mendekati nilai keadaan transisi. Nah, persamaannya dapat kita lihat pada layar, yaitu persamaan yang terakhir. Kemudian, untuk contoh soal metode variasi, soalnya itu ada hitung koreksi orde pertama terhadap energi keadaan dasar dari suatu osilator anharmonis dengan energi potensial. Nah, jawabannya yaitu UX sama dengan 1/2 KX kuadrat ditambah 1/6 Y X pangkat 3 ditambah 1/24 B X pangkat 4. Kemudian dalam kasus ini, untuk H-topi 1 sama dengan 1/6 Y X pangkat 3 ditambah 1/24 B X pangkat 4. Kemudian besi 0 X sama dengan alpha dibagi pi pangkat 1/4 kemudian dikali E pangkat min AX kuadrat per 2. Sehingga didapatkan persamaan bahwa delta E sama dengan integral besi pangkat 0 bintang H-topi 1 besi pangkat 0 d tau. Baiklah, untuk metode yang terakhir, yaitu metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Hartree-Fock merupakan suatu cara pengulangan atau self-consistent sebagai menghitung kemungkinan terbaik atau solusi determinan tunggal terhadap persamaan Schrödinger tak tergantung waktu dari sistem berelektron banyak dalam potensial kolom inti tetap. Nah, sebagai kesudahannya, walaupun cara ini menghitung energi pertukaran secara tepat, ternyata cara ini sama sekali tidak menghitung pengaruh korelasi elektron karena inti dimodelkan sebagai titik-titik muatan yang diam. Cara ini hanya dapat diterapkan setelah diterapkan pendekatan Born-Oppenheimer. Nah, titik awal dari cara Hartree-Fock ini adalah sekumpulan orbital-orbital hampiran sebagai perhitungan atom, di mana orbital hampiran ini kebanyakan merupakan orbital atom yang serupa hidrogen atau suatu atom berelektron 1. Nah, tapi dengan muatan inti yang disesuaikan, sebagai perhitungan molekul atau kristal, fungsi gelombang yang hampiran awal merupakan kombinasi linear orbital-orbital atom. Ini menghasilkan kumpulan orbital-orbital berelektron 1 yang karena sifat fermion elektron atau mesti antisimetri. Di mana sifat antisimetri ini diperoleh dengan menggunakan determinan Slater. Baik, selanjutnya yaitu
Hamiltonian benda banyak atau many body Hamiltonian digunakan sebagai memodelkan interaksi selang elektron dan inti. Dapat kita lihat persamaannya pada layar, di mana diketahui bahwa Ri merupakan vektor posisi dari elektron I dengan komponen-komponen vektor dalam jari-jari Bohr. Kemudian untuk Ja itu merupakan muatan inti yang diam A dalam satuan muatan elementer. Dan untuk Da merupakan vektor posisi dari inti A dengan komponen vektor dalam jari-jari Bohr. Nah, untuk suku awal dalam Hamiltonian ini adalah penjumlahan operator-operator energi kinetik sebagai masing-masing elektron di dalam sistem. Kemudian, hal kedua adalah penjumlahan tarikan kolom elektron inti. Kemudian untuk hal ketiga adalah penjumlahan tolakan kolom elektron-elektron. Hal kesudahan adalah penjumlahan tolakan kolom inti-inti. Ini dikenal sebagai energi tolakan inti karena hampiran Born-Oppenheimer telah diproduksi dan operator tolakan inti tidak dapat dipengaruhi oleh posisi elektron. Namun, dapat dihitung sekali di awal cara Hartree-Fock dan akhir diperlakukan sebagai konstanta, di mana dipengaruhi hanya oleh posisi inti saja. Baik, di sini terdapat persamaan Hartree-Fock menggunakan single scatter determinant, di mana persamaan dapat kita lihat pada layar. Kemudian adapun keterangannya bahwa P adalah fungsi gelombang orbital molekul, kemudian C koefisien ekspansi, dan X fungsi gelombang orbital atom. Nah, koefisien ekspansi atau C inilah yang kemudian divariasikan atau diimprove sedemikian sehingga energi yang didapatkan pada perhitungan mendekati energi pada fungsi gelombang eksak. Untuk memvariasikan koefisien ekspansi hingga energi yang dihasilkan mendekati energi eksak, maka diselesaikan dengan metode medan konsistensi diri atau self-consistent fat. Nah, persamaan Hartree-Fock ini dapat diselesaikan dengan suatu rangkaian perhitungan. Awal dilakukan dengan pemilihan orbital, diikuti pembentukan operator Fock dan penyelesaian persamaan yang digunakan untuk menentukan operator pembentukan operator Fock baru. Prosedur ini diulang sampai suatu kriteria konvergensi dicapai, yang mana kriteria konvergensi didasarkan pada perubahan energi dari suatu orbital. Nah, prosedur ini ternyata dikenal dengan metode konsistensi diri karena prosedur ini dilakukan berulang secara terus-menerus sampai medan elektrostatik itu efektif tidak mengalami perubahan lagi. Kemudian, secara khusus dalam perhitungan Hartree-Fock modern, fungsi gelombang didekati sebagai perkalian dari fungsi-fungsi gelombang satu elektron, yang akhir didekati melewati kombinasi linear orbital-orbital atom. Jadi semakin lanjut, sangat umum sebagai orbital atom yang dipergunakan sebagai digabungkan melewati kombinasi linear dari satu atau semakin fungsi tipe Gaussian, daripada menggunakan orbital tipe Slater dalam menghemat masa perhitungan. Hampiran dari fungsi gelombang dengan cara ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan Rotan yang menghampiri Hamiltonian sesungguhnya dari sistem. Nah, setelah fungsi gelombang didirikan, elektron akhir dipilih akhir suatu peristiwa dari seluruh elektron lainnya ini kemudian dijumlahkan dan dipergunakan sebagai membangun potensial. Nah, inilah kenapa cara ini kadang-kadang disebut sebagai cara medan rata-rata. Ini memberikan elektron tunggal dengan potensial tertentu di mana persamaan Schrödinger dapat dipecahkan
memberikan sedikit perbedaan fungsi gelombang sebagai elektron tersebut. Kemudian bagian ini akhir diulang sebagai setiap elektron lainnya yang menyelesaikan satu tahap cara. Kemudian cara keseluruhan akhir ini diulang sampai perubahan dari satu tahap ke tahap lainnya cukup kecil. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh soal metode self-consistent field approach atau Hartree-Fock method. Soalnya, bagaimana persamaan energi Hartree-Fock untuk helium? Mari kita jawab. Nah, kita misalkan elektron 1 dalam helium itu dengan jet sama dengan 2, maka adapun persamaan yang didapat yaitu H atau pi pangkat 0,1 sama dengan H pangkat 2 per 2M delta 21 dikurang 2E kuadrat per 4pi ENR1. Dapat kita lihat pada layar persamaannya. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.